Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim mubarak ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din wa atmis 'ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Sunan At-Tirmidzi rahimahullahu taala, dan kita masih membahas tentang al-bir atau kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis 2011. Faqala al-muallif rahimahullah an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi qala bersabda li Asyajji Abdul Qais, kepada orang yang kepalanya luka dari kalangan suku Abdul Qais. Beliau mengatakan, inna fika, sesungguhnya di dalam dirimu, khaslataini, ada dua perkara, yuhibbuhum Allah, yang Allah subhanahu wa ta'ala mencintai keduanya. Yang pertama adalah al-hilmu, sikap aris. Yang kedua adalah al-anatu, sikap perlahan-lahan. Kaum muslimin rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa ada dua sifat termasuk dari akhlak yang baik. Yang pertama adalah al-hilmu, aris. Yang kedua adalah al-anatu, perlahan-lahan. Definisi dari aris itu adalah tarku al-isti'jali fil uqubati, yaitu tidak bersegera di dalam menghukum orang lain atau marah terhadap orang lain. Sehingga sebagian ulama mengatakan al-hilmu itu al-aql. Namanya sikap aris itu perlu akal. Karena seseorang kalau dia mengikuti akalnya, maka dia tidak akan tergesa-gesa di dalam menghukum orang. Ada anak kita melanggar, jangan langsung dijewer atau dijenggit atau diketak, perlahan-lahan. Apakah harus dijewer? Apakah ada cara yang lain? Kalau ada cara yang lain yang tidak perlu main kasar atau main tangan, ya nggak usah main tangan. Kalau nggak perlu harus dengan kata-kata yang kasar atau keras, ya sudah pakai kata-kata yang lunak saja. Maka ini perlu adanya akal untuk kita bisa melakukan al-hilm. Adapun al-anat, yaitu perlahan-lahan, ini maksudnya tidak tergesa-gesa. Yang lainnya kesusu datang kepada Nabi, Asyaj ini dia tidak tergesa-gesa. Jadi sabda Nabi ini ada sababul wurudnya, Pak. Waktu itu suku Abdul Qais ini bertamu kepada Nabi. Nah, kemudian ketika mereka sudah turun dari ontanya, mereka langsung bergegas menuju Nabi karena belum pernah ketemu Nabi, jadi sangat rindu sama Nabi, sehingga langsung pengen salaman sama Nabi. Nah, Asyaj ini dia tidak tergesa-gesa. Dia turun dari ontanya, kemudian ontanya diderumkan, kemudian bajunya karena sudah lusuh, kan perjalanan jauh ini Pak, maka dia lepas dulu bajunya, ganti baju yang baru, kemudian mungkin pakai parfum dulu. Nah, kemudian baru menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kaumnya sudah ketemu Nabi, dia masih berada di belakang ya, untuk memarkirkan ontanya. Bahkan onta-onta temennya itu dia parkirkan semua, Pak. Nah, maka begitu dia datang, Nabi memuji dengan sabda ini, kamu memiliki dua perkara yang disukai oleh Allah. Kamu orangnya hilm, yaitu tidak tergesa-gesa di dalam menghukum orang, dan engkau juga
al-anat, yaitu tidak tergesa-gesa di dalam bersikap atau di dalam berbuat. Kemudian orang ini asalnya namanya bukan Ashaj. Ashaj ini hanyalah merupakan lakop bagi dirinya, disebabkan karena kepalanya ada lecet luka. Nah, adapun sebab lukanya itu adalah karena dia pernah dipukul oleh seseorang yang mabuk. Nah, karena itu mabuk itu di dalam Islam dilarang, karena dengan sebab mabuk akalnya lenyap, akhirnya dia melakukan perbuatan yang tidak semestinya dilakukan. Kepala temannya dipukul, kepala temannya dipentung, ya akhirnya muncul luka ini. Nah, maka itulah sebabnya dilarangnya di dalam Islam untuk minum minuman keras nih. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengatakan, innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawata. Tiada lain setan itu menghendaki untuk mengadakan di antara kalian permusuhan. Nah, akhirnya bertengkar dengan sebab apa? Mabuk tadi. Berikutnya 2012 dari Abdul Muhaimin, dan Abdul Muhaimin ini seorang perawi yang dhaif. Dari Abbas bapaknya, dari Sahil bin Sa'ad kakeknya, ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-anatu, sikap perlahan-lahan itu minallah, dari Allah. Wal ajalatu, sementara sikap tergesa-gesa itu minasyaitan, dari setan. Hadis ini gharib, dan Imam Tirmidzi kalau mengatakan gharib berarti biasanya hadisnya dhaif, ya. Kemudian ini oleh Imam Tirmidzi sudah disebutkan sebab kedhaifannya, yaitu ada rawi bernama Abdul Muhaimin. Ini didhaifkan oleh para ulama dari sisi hafalannya. Kemudian beliau menjelaskan namanya Pak Ashaj itu adalah Munzir bin A'il. Nah, maka Ashaj ini hanyalah julukan ini bagi Munzir bin A'il. Dan ini sekaligus menunjukkan bahwa boleh seseorang itu dikasih julukan apabila julukannya bukan merupakan, ya, ejekan terhadap dirinya, ya. Tapi kalau julukannya merupakan ejekan terhadap dirinya, maka seperti ini dilarang oleh Allah, wala tanabazu bil alqab, ya. Kemudian hadis ini meskipun dhaif, tetapi kita menemukan hadis yang semisal dengannya, yang sahih. Mari kita lihat hadisnya. At-ta'anni, Rasulullah bersabda, at-ta'anni minallah, perlahan-lahan itu dari Allah. Wal ajalatu minasyaitan, dan tergesa-gesa itu dari setan. Hadis riwayat Baihaqi dari Anas bin Malik, derajatnya hasan. Maka hadisnya ini dhaif yang diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad, ya. Tapi yang diriwayatkan dari Anas, maka hadisnya hasan, ya. Kemudian di sini namanya adalah al-anatu. Sementara yang dalam hadisnya Anas tadi namanya adalah at-ta'anni, artinya sama, Pak, yaitu bersikap perlahan-lahan, pelan-pelan. Misalnya naik motor yang nggak ngebut-ngebut, nih, perlahan-lahan. Naik mobil juga begitu, tidak ngebut-ngebut. Bukan berarti nggak boleh ngebut, bukan, nih. Oh, saya pun juga sering ngebut, Pak. Yang penting ngebutnya pada tempatnya. Jangan rame ngebut benjut nanti. Nih. Jalannya kecil, sempit, ngebut, nanti nyerempet banyak orang. Kalau jalannya kosong, silahkan, ada dalilnya tersendiri bahwasanya boleh kita itu ngebut naik kendaraan apabila tidak memudarati orang yang lain. Kemudian yang dimaksud perlahan-lahan itu dari Allah, maksudnya Allah ridha terhadap perbuatan tersebut. Demikian juga tergesa-gesa dari setan, itu maksudnya Allah tidak ridha terhadap perbuatan tersebut. Maka suatu perbuatan yang Allah tidak ridhai itu biasanya dinisbatkan kepada setan. Sesuatu yang Allah ridhai biasanya dinisbatkan kepada Allah. Contoh yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-'utasu minallah, bersin itu dari Allah, wa tafa'ub minasyaitan, menguap itu dari setan. Artinya Allah senang kalau orang itu bersin. Kenapa? Karena menunjukkan dia rajin, giat,
Adapun menguap, maka Allah ini tidak senang. Kenapa? Karena itu menunjukkan kemalasan. Bukan berarti setiap kita menguap berarti Allah benci sama kita, bukan ya. Tapi Allah tidak suka penyebabnya menguap itu. Penyebabnya menguap itu adalah biasanya karena kemalasan, sehingga akhirnya dia banyak menguap. Jadi yang dibenci bukan menguapnya, Pak, tapi sebabnya. Nah, maka ini mirip dengan hadis tersebut ya. Jadi perlahan-lahan dari Allah, nah itu kahadisi, itu seperti hadis yang mengatakan al-utas minallah, yaitu bersin dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya babu majaa fi bab tentang ar-rifqi, lemah lembut. 2013 dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man u'tiya, barang siapa yang diberi hadzahu, bagiannya, minar rifqi, dari kelembutan, faqad u'tiya, maka sungguh dia telah diberi hadzahu, bagiannya, minal khairi, dari kebaikan. Wa man hurima, dan barang siapa yang tercegah hadzahu, dari bagiannya, minar rifqi, dari kelembutan, faqad hurima, maka sungguh dia telah terhalang hadzahu, bagiannya, minal khairi, dari kebaikan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwasanya kalau kita punya sikap yang lemah lembut, maka kita akan mendapatkan banyak kebaikan. Sebaliknya, kalau kita tidak memiliki sikap lemah lembut, tapi sikapnya adalah sebaliknya, yaitu kasar, maka kita akan banyak kehilangan kebaikan. Jadi kesempatan kebaikan itu dapat kita temukan apabila kita memiliki sifat rif'un atau lembut. Misalnya Pak, orang jual beli, kalau dia itu di dalam jual beli menggunakan sikap lemah lembut, nah itu banyak yang senang. Akhirnya ora kapok, tuku ning kono wae, penak, pelayanannya nyaman, disambut dengan senyum, dengan sapa, dengan salam, 3S. Nah, itu akhirnya orang senang. Coba kalau kita kasar, maka orang mudah kapok, Pak. Terus ketemu karo wong kae ora gelem aku. Ngapa kapok? Kenapa kapok? Karena komentarnya mesti ra penak. Apapun yang kita ucapkan, komentarnya ra penak. Akhirnya ngapoki wong liya. Maka itu kurang bagus. Karena itu kadang-kadang saya juga introspeksi, Pak. Kenapa ya orang itu kok kepada saya sebagiannya kok agak takut nih? Apakah saya itu karena kasar di dalam bicara sehingga ada orang kapok sama saya? Introspeksi kadang-kadang. Menurut saya juga tidak mengerikan begini. Mungkin karena sering pakai gamis akhirnya semacam wibawa. Ya mungkin saja, mudah-mudahan bukan karena saya kasar ya. Karena menurut saya juga nggak kasar-kasar saya ini. Andaikan kasar ya pasti ada tempatnya ya. Nah, maka ini kita perlu introspeksi ya, barangkali kita itu kurang di dalam rifqun, di dalam kelembutan, akhirnya menyebabkan ada orang-orang yang merasa ketanggur dengan kita dan menyebabkan merugikan kepada diri kita sendiri, yang mestinya kita mendapatkan kebaikan-kebaikan, malah kita tidak mendapatkan kebaikan-kebaikan dengan sebab kita sendiri, sifat kita sendiri. Karena itu sebenarnya saya ingin mengumpulkan bagaimana sikap-sikap Nabi atau komentar-komentar Nabi terhadap perbuatan sahabat-sahabatnya. Karena perlu kiranya kita itu memiliki fikih berkomentar. Kadang-kadang ada komentar itu nyelekit sekali, Pak, sehingga menyebabkan orang jadi tadi kapok ya. Wis kapok aku karo Pak Kiai. Kenapa? Komentarnya mesti nyelekit nih. Padahal perbuatan saya biasa saja lah, bisa dikomentari yang normal. Ini komentarnya malah nggak enak nih. Salah satu komentar Nabi yang sangat-sangat nyaman nih, ketika Aisyah dikirimi oleh istri Nabi yang lain ya, makanan dikirimkan kepada Nabi SAW. Waktu itu Nabi di rumahnya Aisyah. Nah, Aisyah cemburu kan, akhirnya makanannya dipukul jatuh. Nah, komentar Nabi sangat sederhana sekali. Gharat ummukum, ini ibu kalian Aisyah ini sedang cemburu. Nah, jadi lemah lembut sekali Nabi, tidak kasar kepada Aisyah. Dia memaklumi ketika Aisyah
cemburu kemudian memukul makanan ini, ya namanya orang cemburu, wajarlah kalau kemudian sebagian akalnya itu hilang, sehingga perbuatannya ada yang kurang terkontrol, dikomentari normal oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga pernah seseorang yang mabuk, Pak. Kemudian dilaporkan kepada Nabi, ya Rasulullah, ini ada sahabatmu yang mabuk. Kemudian setelah dia mabuk, ditangkap oleh para sahabat, ingin dihukum kan, dicambuk sampai 40 mestinya kan. Dia ketika di tengah perjalanan itu malah lari, Pak, lepas masuk ke rumahnya Abbas. Sampai di rumahnya Abbas, ngerangkul Abbas nih, seolah-olah minta tolong Mbah Abbas, saya mau dipukuli orang-orang ini gara-gara saya mabuk tadi nih, konangan saya mabuk nih. Nah, kalau sudah masuk ke rumahnya Abbas, sahabat-sahabat Nabi yang lain mungkin pekewuh sama Abbas, dibiarkan nih. Nah, kemudian Abbas lapor kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, tadi ada salah satu sahabatmu mabuk, kemudian konangan sama orang-orang, ditangkap, mau dipukuli, dicambuk 40 kali, malah masuk rumah saya, ngerangkul saya. Apa komentarnya Nabi? Awa fa'alahu? Apakah betul dia sudah melakukan seperti itu? Cuma gitu toh, dan Nabi sambil senyum, ya, merasa lucu melihat orang begitu itu. Dan Nabi tidak kemudian mengatakan, ayo sekarang dicambuk 40, enggak. Nah, udah lari, udah lepas ya sudah. Ya, nggak usah dikejar-kejar lagi. Seolah-olah beliau mengisyaratkan kalau udah lari udah nggak usah dikejar lagi. Itu sama dengan Ma'is ketika rajam, kemudian kesakitan, dia akhirnya lari. Nah, setelah lari oleh para sahabat dikejar kemudian dirajam sampai mati. Nah, kata Nabi, halla taraktumuh, kenapa nggak dibiarkan saja, kata Nabi, dibiarkan lari, ya udah lari ya sudah, nggak, bukan urusan kita lagi. Nah, itu adalah komentar Nabi yang sangat-sangat rifkun, yang sangat-sangat lembut, tidak membuat susah kepada orang yang lain. Nah, dianggap dimudahkan segala urusan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya babu maja'a fi, bab tentang da'watul mazlum, doanya orang yang terzalimi. Ada orang-orang yang doanya mustajab, Pak. Salah satunya orang yang terzalimi. 2014 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adz bin Jabal, telah mengutus Mu'adz bin Jabal ilal Yaman, ke Yaman. Faqala, lalu beliau bersabda, ittaqi wasbadailah, atau jagalah dirimu, da'watul mazlum, dari doanya orang yang terzalimi. Fa innaha, karena sesungguhnya doanya orang terzalimi, laisa bainaha, tidak ada antara dia, wa bainallahi, dengan Allah, tidak ada hijabun, tidak ada pembatas, alias doanya mustajab. Dan di sini disebutkan da'watul mazlum, doanya orang zalim, berarti umum, Pak. Mau muslim mau kafir, kalau dia terzalimi maka doanya mustajab. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain lebih jelas lagi, beliau mengatakan ittaqu da'watal mazlum wa in kana kafira. Hindarilah oleh kalian, atau jagalah diri kalian dari doanya orang terzalimi meskipun dia kafir, karena sesungguhnya tidak ada hijab terhadapnya. Hadis riwayat Imam Ahmad, disahihkan oleh Imam Ad-Diya. Nah, maka doanya orang kafir pun mustajab apabila dia terzalimi. Karena itu jangan sekali-kali berbuat zalim, meskipun kepada orang kafir pun tidak boleh. Kemudian kata-kata ini, tidak ada hijab, ini menunjukkan bahwa doa kita itu naik ke atas. Nah, kalau tidak ada hijab berarti langsung sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sudah diisyaratkan di dalam Al-Quran. Allah mengatakan ilaihi yas'adul kalimut tayyib, surat Fatir ayat 10. Ini ayat yang sering kita baca, ya. Hanya kepada Allah naiklah ucapan yang baik. Nah, doa itu termasuk ucapan yang baik, maka doa itu naik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau tidak ada penghalangnya berarti sudah langsung sampai kepada Allah, sehingga langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa salah satu tugasnya pemerintah itu mengutus para dai-dai ke pelosok-pelosok, Pak. Mu'adz bin Jabal diutus ke Yaman. Yaman kan luas itu. Nah, oleh Nabi yang diutus 3 orang. Mu'adz diutus ke bagian Aden, kemudian ke bagian Aden, ya.
Kemudian satu lagi adalah Abu Musa al-Ash'ari, diutus ke daerah Son'a. Kemudian Sayyidina Ali diutus ke daerah Hajar. Ini 3 tempat semuanya masih satu negara, yaitu Yaman zaman dulu. Tapi sekarang Hajar katanya sudah keluar dari Yaman. Nah, sekarang ada perang, itu kayaknya mau memecah lagi Yaman supaya terpisah jadi utara dan selatan. Nah, memang musuh seperti itu biasanya ya, mereka memecah-mecah negara Islam sehingga menjadi kecil-kecil sehingga tidak punya kekuatan. Karena kalau besar, kekuatannya besar, itu bisa menaklukkan terhadap musuh. Mereka nggak suka kalau umat Islam itu bisa menaklukkan musuh-musuh Islam. Nah, maka ini diutusnya Mu'adz untuk dakwah di Yaman, ini termasuk dari kewajiban para penguasa. Di Indonesia sekarang dikuasai oleh Pak Prabowo, sehingga dia kewajibannya ngutus dai-dai di pelosok-pelosok, di tempat semua Indonesia, wilayah Indonesia, ini tanggung jawab dia. Kalau ada satu rakyatnya nggak paham agama, karena dia tidak mau mengirimkan para dai-dai ini, ya nanti dia tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana kamu punya rakyat kok kamu biarkan? Punya rakyat itu dijaga, jangan sampai ada yang masuk ke dalam neraka. Sebagaimana kalau kita punya keluarga, anak istri, ya dijaga, jangan sampai dibiarkan istrinya tidak pakai jilbab, dibiarkan istrinya pergi kemana-mana tanpa mahram, padahal harus ada mahram kalau safar. Nggak boleh dibiarkan begitu, nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya babu ma jaa fi, bab tentang khuluqin nabi, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, akhlak Nabi itu sudah disebutkan di dalam Al-Qur'an. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Nabi berada di atas akhlak yang agung. Dulu di Pengkok ini pernah kedatangan seorang kiai, namanya Kiai Mukhlisun. Beliau dari mana itu Pak? Daerah barat itu, ya itu. Nah, itu beliau menjelaskan akhlak baik dibagi 3. Ada akhlakul hasanah, ada akhlakul karimah, ada akhlakul azimah. Ini kata beliau. Akhlak yang baik, tapi baiknya paling bawah, itu disebut hasanah. Orang memperbuat baik kepada kita, kita balas berbuat baik, itu akhlak hasanah. Adapun orang berbuat baik kepada kita, kita lupa sama dia, tidak membalas kebaikan kepada dia, berarti nggak punya akhlak, Pak. Apalagi orang berbuat baik kepada kita, malah kita membalas keburukan, nah, tambah jelek lagi. Apakah ada orang seperti itu? Ada. Anak angkat, ya kan? Setelah diasuh oleh orang tua angkatnya, kemudian setelah dia dewasa, orang tua angkatnya diusir dari rumah, Pak. Loh, kamu dulu kecil bayi itu yang ngurusi bapak angkatmu ini. Sekarang kamu sudah dewasa, malah bapak ibu angkatmu kamu usir. Gimana nih? Ya, bersyukurnya bagaimana itu? Itu berarti nggak punya akhlak nih. Atau ada orang berbuat baik kepada kita, kita nggak tahu terima kasih. Apakah ada orang seperti itu? Ada juga. Karena salah satu ustadz pernah cerita, ya, dia punya tetangga, ketemu di jalan kaki dia, karena masih jauh rumahnya, akhirnya dia boncengkan, monggo Pak, bonceng saya. Mau dia diboncengkan. Setelah diboncengkan, selesai turun begitu saja, tanpa mengucapkan jazakumullah khairan, terima kasih. Gara-gara apa? Gara-gara hanya beda pengajian, Pak. Kau ngajinya kono, aku ngajinya kini. Dianggap musuh gitu. Masya Allah, ini pengajian yang tidak berkah sama sekali, karena pengajian yang menyebabkan sikapnya kepada sesama muslim malah tidak baik. Nggak benar kayak begitu itu. Kalau mungkin karena lupa saja nggak masalah, ya. Lupa gara-gara ngomong sesuatu, gara-gara ngomong sesuatu akhirnya lupa mengucapkan terima kasih, lupa dimaafkan. Ini memang sengaja dia nggak mau mengucapkan terima kasih karena apa? Beda pengajian tadi. Akhlak yang baik berikutnya di atasnya namanya akhlak karimah. Akhlak karimah itu ada orang berbuat jelek kepada kita, malah kita balas kebaikan. Ada orang meludahi kita, kita ambil ludahnya, kemudian kita mengatakan ludah ini suci dengan sepakat seluruh para ulama. Kita tidak balas meludahi, Pak. Antri di kasir, sabar meludahi, itu berarti kan jelek. Maka kalau ludah dibalas ludah, itu berarti apa?
bukan akhlak karimah, tapi dia meludahi, kita balas, kita maafkan, karimah. Kalau akhlak azimah, ini tingkatnya level paling tinggi. Ada orang berbuat jelek kepada kita, kita malah sungguh-sungguh untuk berbuat baik kepada dia. Tidak hanya membalas dengan kebaikan, tapi sungguh-sungguh berbuat baik kepada dia. Dicari orangnya dulu mana yang berbuat jelek kepada saya kemarin. Kalau orangnya tidak datang ke masjid, maka dicari apakah karena sakit. Kalau karena sakit, kita menjenguknya, setelah mendoakan, misalkan bantu untuk beli obatnya, maka ini berarti akhlak yang azimah. Nah, akhlaknya Nabi dipuji oleh Allah bukan la'ala khuluqin hasan atau karim, tapi la'ala khuluqin azim. Nah, ini ilmu yang kita pernah dengar dari Kiai Mukhlisun rahimahullahu ta'ala. Hadis 2015 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan, khaddamtu, aku telah berkhidmat, membantu, menjadi pembantu kepada An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam 10 sinin, selama 10 tahun. Fama qala li, maka dia tidak pernah berkata kepada saya uffin, qattu, sama sekali. Uff itu adalah kata-kata yang menunjukkan dia itu tidak senang. Istilahnya kalau dalam bahasa Arab adalah uff itu adalah kalimatu tabajjur. Kata-kata menunjukkan bahwa dia tidak senang. Wa ma qala, dan beliau tidak pernah mengatakan li syai'in, terhadap sesuatu sana'tuhu yang saya lakukan, beliau tidak pernah mengatakan lima sana'tah, kenapa kamu lakukan seperti itu. Wala li syai'in, dan tidak pula terhadap sesuatu taraktuh yang saya tinggalkan, beliau tidak pernah menegur dengan kata-kata lima tarakta, kenapa kamu tinggalkan ini. Jadi oleh Nabi dibiarkan. Anas bin Malik ini, misalnya Anas bin Malik misalnya pagi-pagi tidak nyapu, padahal biasanya nyapu misalnya, tidak pernah ditegur oleh Nabi, kenapa kamu tidak nyapu hari ini. Dibiarkan oleh Nabi. Ya mungkin pagi ini dia lagi lelah sehingga tidak nyapu, atau mungkin pagi ini dia lagi ngantuk, sehingga dibiarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagian orang mengatakan ini Nabi tidak pernah negur Anas itu karena Anas orangnya pembantu yang sangat top, tidak pernah melanggar. Itu perkataan tidak benar, Pak. Itu patune daerah isoh niru Nabi. Patune DE kasar kepada apa? Pembantunya. Akhirnya dia mengatakan bahwa Nabi tidak negur ini gara-gara Anasnya sudah lurus, nggak pernah apa? Bela-bela. Itu nggak benar. Karena kita temukan dalam hadis yang lain, Anas itu pernah disuruh Nabi itu nggak mau, Pak. Nabi mengatakan, wahai Anas, saya utus kamu untuk melakukan ini. Apa kata Anas? Saya nggak mau. Nah, coba cari hadisnya, sahih itu. Tapi oleh Nabi dibiarkan aja. Kemudian setelah Anas pergi, maka Nabi membuntuti Anas ini kemana. Setelah itu oleh Nabi diketemukan lagi main-main sama anak-anak, maka kemudian disuruh lagi oleh Nabi SAW, wahai Anas, lakukan apa yang saya perintahkan. Maka Anas pun pergi melakukan perintah Nabi SAW. Jadi ya Anas kadang-kadang begitu, tidak selalu lurus terus, tidak ya. Namanya orang kadang-kadang ada rasa malas dan sebagainya. Maka jangan mengartikan salah hadis ini gara-gara hanya karena kita tidak bisa meniru Nabi SAW. Kalau nggak bisa niru Nabi, ngaku sajalah ya, saya belum bisa seperti Nabi, selesai ya. Tidak usah apa menafsir-nafsirkan kayak begitu, tafsirannya tidak sesuai dengan hadis yang sahih yang lain ya. Itu berarti memaksakan kehendak ya. Wa kana, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi, paling bagusnya, termasuk dari paling bagusnya manusia, khuluqan, akan akhlaknya. Wala masastu, saya tidak pernah menyentuh khazzan, kain khazz, qattu, sama sekali. Wala hariran, tidak pula sutra. Wala syai'an, tidak pula sesuatu, kana alyan, yang lebih lembut, min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari telapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khazzan itu adalah sutra campuran, Pak. Jadi kain yang digabungkan antara sutra dan non sutra. Nah, kain yang seperti ini hukumnya apa? Hukumnya bisa halal, bisa haram. Apabila sutranya lebih banyak atau sama, maka haram.
Misalnya sutranya 50%, yang non sutra 50%, ini haram. Atau sutranya 60%, yang non sutranya 40%, ini haram. Tapi kalau sutranya lebih sedikit, maka ini halal. Dengan bukti para sahabat banyak yang memakai khuz. Itu adalah sutra yang campurannya sedikit, ya. Sutranya 10% atau 40%, lebih banyak yang non sutra, nggak ada masalah. Adapun itu adalah khos zaman dulu, ya. Khos pada istilah zaman dulu. Nah, adapun khos pada istilah kita sekarang ini, dalam bahasa keseharian sekarang ini, khos itu adalah sutra yang murni. Nah, sehingga ini ada perubahan istilah. Istilahnya mutaqaddimin, orang-orang dulu kalau menyebut khos itu yang tidak murni. Istilahnya mutaakhirin, sekarang mereka menyebut khos itu kalau sutranya murni. Sehingga kalau kita mengartikan khos dengan istilah sekarang, hukumnya ya jelas haram. Kenapa? Karena dia sutra murni. Nah, di sini yang dimaksud adalah sutra yang tidak murni, dengan bukti setelahnya ada kata-kata harir. Nah, di sini hadis menunjukkan telapak tangannya Nabi sangat lembut. Kalau panjenengan pernah menyentuh sutra, lebih lembut telapak tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala syamamtu, dan tidaklah saya pernah mencium miskan, minyak wangi misik, qattu sama sekali, wala itran, tidak pula parfum, kana atyaba, yang lebih wangi, min araqin nabiyyi, dari parfumnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan kekhususan Nabi adalah bahwa min araqin Nabi, dari keringatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya keringat Nabi itu baunya wangi. Nah, maka ini keistimewaan, Pak. Tidak ada yang bau keringatnya wangi selain beliau, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Panjenengan pernah nggak melihat ada seorang kiai atau habaib wangi keringatnya? Kalau ada, ya silahkan tabarukan dengan keringat beliau. Karena para sahabat pun tabarukan dengan keringatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau tidak ada seorang manusia selain Nabi yang keringatnya wangi, berarti jangan tabarruk, ngambil barokah dari keringatnya selain Nabi. Dan ini memang ada dua pendapat, ya. Boleh enggak kita bertabarruk, ngambil barokah dari bekas-bekas orang-orang soleh? Pendapat sebagian ulama, boleh. Karena dulu para sahabat tabarruk sama Nabi. Nah, Nabi itu guru mereka. Berarti sekarang kita punya kiai, kita punya guru, kita tabarruk sama keringatnya kiai kita, boleh. Nah, itu sebagian ulama pendapat begitu. Pendapat Imam Syatibi, beliau mengatakan tidak boleh. Yang boleh kita ngambil barokah dari bekas-bekas seseorang itu hanya bekasnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini pendapat saya ikuti, Pak. Ini khusus Nabi. Kenapa? Ini dalilnya. Keringatnya Nabi wangi. Sehingga wajar kalau diambil berkahnya, Pak. Nabi sare, kemudian keringatnya pas tidur kan keluar itu, silakan diambil, dioles-oleskan di baju. Tapi seandainya saya yang tidur, kemudian panjenengan ngambil keringat saya, tambah bosok ambune baju panjenengan, Pak. Keringat saya digunakan untuk parfum, ya, bosok ambune. Namanya keringat manusia nggak ada yang wangi selain bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini masalah khilafiyah, tapi pendapat yang terpilih insya Allah pendapat yang kedua tadi, pendapatnya Imam Syatibi rahimahullah dalam kitab Al-I'tisam. Berikutnya 2016 dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia ditanya tentang khuluqi, tentang akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqalat, maka Aisyah menjawab, lam yakun, tidak adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fahishan, orang yang berkata keji, wala mutafahishan, bukan pula orang yang bersengaja berkata keji, wala sakhaban, tidak pula orang yang suka teriak-teriak, fil aswaqi, di dalam pasar-pasar, wala yajzi bisayyiati, dan tidaklah membalas dengan keburukan, as-sayyi'ata, terhadap keburukan, walakin, akan tapi, ya'fu, beliau memaafkan, wa yasfah, dan beliau melonggarkan. Hadis ini menunjukkan betapa agungnya akhlak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, tidak fahish. Fahish dulu sudah pernah kita bahas, ya. Fahish itu adalah bazi. Bazi itu adalah qabihul kalam, ya, orang yang ngomongnya jelek.
Adapun mutafahish itu adalah muta'ammid, orang yang bersengaja al-fuhsh, untuk berkata jelek. Nah, jadi bedanya apa? Bedanya kalau fahish ini kadang-kadang orang berkata jelek tapi nggak bersengaja, Pak. Ada orang mengganggu kita, kemudian otomatis kita keluar kata-kata jelek, otomatis, karena nggak kuat diganggu. Padahal biasanya kita nggak pernah ngomong kayak begitu. Nah, itu bisa. Tapi ada juga orang yang dikit-dikit itu langsung ngomongnya keras, ngomongnya kasar. Nah, dua-duanya Nabi nggak pernah. Nabi diganggu kemudian otomatis ngomong jelek, nggak pernah. Apalagi sudah terbiasa ya, bersengaja untuk mengatakan yang buruk, nggak pernah. Apalagi begitu, nggak pernah. Kemudian di sini disebutkan Nabi tidak teriak-teriak di pasar. Ini menunjukkan bahwa tidak termasuk kebaikan kalau seseorang itu teriak-teriak di pasar. Apalagi bersumpah-sumpah ya, demi Allah ini dagangan saya murah, nggak perlu teriak-teriak begitu. Dan saya temukan hadis yang mirip dengan ini. Mari kita lihat hadisnya. Nah, ini. Innallaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, yabghadu kulla ja'dhariyyin jawazin. Allah sangat benci kepada orang yang keras, kasar, sakhabin fil aswaq, suka teriak di pasar-pasar, jifatin billail, pantai di malam hari, tidak pernah tahajud, himarin bin nahar, keledai di siang hari, yaitu berbuat bodoh pada siang hari, alimin bid dunya, pintar cari dunia, jahilin bil akhirah, tapi bodoh untuk cari akhirat. Nah, ini orang seperti ini sangat dibenci oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kalau kita berada di pasar, maka hendaklah kita tidak usah teriak-teriak, ya. Normal saja ngomongnya, ya, sesuai dengan keperluan, tidak perlu teriak-teriak begitu. Kemudian sifat Nabi ini tidak membalas keburukan dengan keburukan. Ini sudah disebutkan di dalam Al-Quran oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah. Pada surat Al-Mu'minun ayat 96. Tolaklah dengan yang lebih baik terhadap keburukan. Nah, maka karena diperintah oleh Allah seperti ini, sehingga beliau menerapkannya. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akhlak beliau kalau mau diringkas itu adalah akhlaknya Nabi Al-Quran. Mari kita lihat hadisnya. Kana khuluqu Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Quran, adalah akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah mengikuti Al-Quran. Hadisnya yang mana ya? Riwayat Imam Muslim seingat saya. Nah, ini riwayat Muslim ya. Kana khuluquhul Quran. Qalat Aisyah, berkata Aisyah, fa inna, maka sesungguhnya khuluqan nabiyillahi, akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanal Quran, adalah menerapkan Al-Quran. Nah, sehingga apapun yang ada dalam Al-Quran kita pasti dapatkan dalam perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga kalau kita ingin menjadi orang yang paling berakhlak, ya berarti terapkan isinya Quran. Maka Quran ini tidak hanya dibaca, Pak. Dibaca juga dipahami. Kalau sudah paham, diamalkan. Nah, itu baru kita akan menjadi orang yang paling berakhlak, karena sesuai dengan akhlak yang diajarkan oleh Al-Quran. Istilahnya adalah Al-Quran berjalan, ya, karena akhlaknya Quran ada pada diri kita, berjalan-jalan di atas muka bumi. Berikutnya babu maja'a fi, tentang husnil ahdi, bagusnya perjanjian. Ini kalau kita terjemahkan perkata ya, husni bagus, al-ahdi perjanjian.
Tapi yang dimaksud husnul ahdi itu adalah hifdzul alaqah al-qadimah, menjaga hubungan yang sudah lama. Panjenengan dulu pernah SD, ya kan? Kemudian punya guru-guru SD. Nah, itu berarti ada hubungan berarti Pak dengan guru SD, hubungan sudah lama. Nah, itu dijaga. Jadi kalau ketemu guru kita, meskipun itu guru SD, maka masih kita ingat jasa beliau. Jangan dilupakan. Dulu beliau ngajar kita. Sekarang kita ketemu, kemudian pura-pura nggak lihat. Nah, ini berarti apa? Dia tidak husnul ahdi. Kalau husnul ahdi, maka dia akan ingat. Termasuk husnul ahdi adalah kalau seseorang menikah dengan seseorang, nah itu berarti sudah ada hubungan antara dia dengan ibunya, istrinya itu, mertuanya itu, hubungan nggak akan putus, Pak. Meskipun istrinya sudah mati, meskipun istrinya sudah dia cerai, itu tetap mertua, tetap mertua. Jadi istilah mantan mertua itu nggak benar, nggak ada mantan mertua. Ketika panjenengan sudah menikahi seseorang, maka ibunya dan bapaknya perempuan tadi adalah mertua panjenengan sampai kiamat. Sehingga meskipun istri dicerai atau istri mati, tetap dia adalah mertua. Nah, sehingga hubungannya masih dijaga. Jangan gara-gara kalau sudah mati ya sudah, kita nggak pernah apa lagi hubungan sama beliau sama sekali. Minimal kalau jumpa salam, atau kalau hari raya kirim salam, assalamualaikum dan sebagainya. Nah, minimal seperti itu. Yang penting masih ada hubungan yang baik antara kita dengan orang-orang yang ada hubungan dengan mereka pada masa yang dulu. Termasuk para santri. Para santri sudah lulus, itu jangan lupakan guru-gurunya dulu. Maka kalau kita mengikuti sifat ini husnul ahdi, maka hendaklah kita masih mendoakan guru-guru kita. Karena itu pada buku-buku saya yang terakhir, itu biasanya sekarang saya tulis ya Pak. Katabahu, telah menulisnya Abu Zaidan misalnya gitu ya. Ghafarallahu lahu, mudah-mudahan Allah mengampuni dia, wali walidayhi, dan kedua orang tuanya, wa masyayikhihi, dan guru-gurunya, wa tullabihi, dan murid-muridnya. Nah, saya doakan guru-guru supaya saya tidak melupakan jasa mereka, karena kalau harus mendatangi rumah mereka satu persatu, itu kan juga susah Pak. Nah, maka minimal mendoakan. Mereka sudah berjasa kepada kita. Ngajari satu huruf saja sehingga kita bisa membaca, itu sudah jasa. Dulu nggak bisa membaca kan, kemudian diajari A, B, C, D, alif, ba, ta, tha, jim, akhirnya bisa membaca Quran. Ini jasa besar dari guru-guru kita, jangan dilupakan. Berikutnya 2017 dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, maghirtu, tidaklah saya cemburu, ala ahadin, kepada seorang pun, min azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari istri-istri Nabi, ma, sebagaimana ghirtu, saya cemburu, ala Khadijah, kepada Khadijah. Wa ma bi an akuna adraktuha, dan tidaklah pada saya bahwasanya saya itu bertemu dengannya. Artinya apa? Saya cemburu itu bukan karena ketemu terus, bukan, tetapi wa ma dzaka illa likathrati, tidaklah hal itu, kecemburuan itu, kecuali karena seringnya zikri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebut-nyebut laha, tentang Khadijah. Wa in kana, dan sungguh adalah Nabi, la yadhbahu syata, sungguh menyembelih kambing, fayatatabba'u biha, lalu dia membagi-bagi dengan kambing tadi, sadaiqa Khadijah, kepada teman-temannya Khadijah, fayuhdiha lahun, lalu Nabi menghadiahkannya kepada mereka. Jadi Nabi bertanya, ini siapa dulu sahabat-sahabatnya Khadijah yang masih hidup? Oh, di sana ada, di RT sana. Dikasih. RT sana lagi ada, dicari di mana, ada, maka dikasih satu persatu. Itu karena mengingat jasanya Khadijah, istri beliau yang pertama radhiyallahu taala anha. Dan di sini kata-kata likasrati zikri, ketika seseorang itu banyak menyebut, nah itu menunjukkan bahwa dia itu ada hati kepada orang tersebut, Pak. Panjenengan punya anak laki-laki, anak laki-laki kok menceritakan tentang seorang wanita,
Berarti ada rasa hati sama dia, segera dinikahkan Pak, daripada apa? Timbul maksiat. Demikian juga anak perempuan, kok nyebut-nyebut tentang seorang laki-laki, ada hati itu, bisa dinikahkan supaya tidak ada apa? Tidak ada kemaksiatan. Makanya orang-orang Arab mengatakan, apa kata mereka? Man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan banyak menyebut-nyebutnya. Saya punya seorang guru Pak, di Bogor, ketika ngajar begini, dia sering ngasih contoh itu, misalnya mobil apa, disebutkan dia mereknya. Ternyata beberapa hari kemudian beliau beli mobil tersebut. Ini tanda, oh Pak Kiai ini lagi demen sama mobil ini. Nggak contoh kok mesti mobil itu terus. Demikian juga kalau orang misalnya menyebutkan nama motor, ya, merek motor mereknya Fulan, dia sering sebut-sebutkan, itu berarti dia pengen beli itu, senang dia sama motor tersebut. Ini kaidah umumnya, ya, sering nyebut-nyebut berarti apa? Dia ada rasa hati kepada sesuatu yang dia sebutkan tersebut. Berikutnya babu maja'a fi bab tentang ma'alil akhlaqi, akhlak-akhlak yang tinggi. Hadis 2018 dari Jabir radhiyallahu anhu, dan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna sesungguhnya min ahabbikum ilayya, termasuk orang yang paling saya cintai, wa aqrabikum minni, dan paling dekat di antara kalian kepada saya, majlisan akan majlisnya, tempatnya yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat, adalah ahasinakum akhlaqa, orang yang paling bagus di antara kalian akhlaknya. Wa inna, dan sesungguhnya abghadakum, orang yang paling dibenci di antara kalian, ilayya, kepada saya, wa ab'adakum, dan paling jauh di antara kalian, minni, dariku, majlisan, akan majlisnya, tempatnya yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat, adalah as-sarfarun, orang-orang yang cerewet, banyak omong, wal mutasyaddiqun, dan orang-orang yang mutasyaddiq, wal mutafayhikun, dan orang-orang yang mutafayhik. Kenapa ini enggak saya artikan? Karena ada tafsirannya dari Nabi. Qalu, mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad alimna, kami sudah mengetahui apa itu makna as-sarfarun, orang-orang yang banyak ngomong, cerewet, wal mutasyaddiqun, dan orang yang mutasyaddiqun. Mutasyaddiqun ternyata enggak ada tafsirannya. Mutasyaddiqun adalah orang yang memfasih-fasihkan di dalam bicara. Al-mutasyaddiq al-mutakallif al-fasahata fil kalam, orang yang menampak-nampakkan atau memaksa-maksakan untuk fasih di dalam bicara. Tujuannya adalah supaya menarik perhatian orang, supaya orang-orang senang kepada ucapan dia, ditampak-tampakkan dia fasih. Enggak usah begitu, ngomong biasa aja, normal. Apa yang ada di pikiran keluarkan. Adapun lancar atau tidak lancar, itu terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita menguasai suatu masalah, itu pasti ngomongnya lancar, Pak. Tapi kalau tidak menguasai suatu masalah, pasti ngomongnya tidak lancar. Jadi sudah normal saja. Kalau memang kita tidak menguasainya, akhirnya tidak lancar bicara, ya nggak ada masalah. Memang kita tidak menguasai permasalahan tersebut. Kemudian mereka bertanya, famal mutafayhikun, apa yang dimaksud mutafayhikun? Qala, beliau mengatakan, al mutakabbirun, yaitu orang-orang yang sombong. Nah, maka di sini Nabi menjelaskan tentang akhlak yang baik, dan Nabi menjelaskan tentang akhlak yang buruk. Akhlak yang buruk diantaranya satu, banyak bicara. Maka berarti sebaliknya, sedikit bicara kecuali yang berguna, itu adalah akhlak yang baik. Kemudian yang kedua, menampak-nampakkan atau memaksa-maksakan kefasihan bicara, ini tidak baik. Berarti yang baik adalah normal saja. Yang ketiga adalah sombong. Ini berarti sebaliknya, yaitu tawadhu, itu adalah akhlak yang baik. Adapun definisi akhlak yang baik kemarin sudah kita bahas, semoga tidak lupa. Maka silahkan dilihat pada hadis-hadis yang sebelumnya. Kemudian hadis ini sekaligus menunjukkan bahwa akhlak yang baik itu pahalanya besar, sehingga derajatnya tinggi di dalam surga. Sebagaimana dalam hadis yang lain kita temukan, asqal
minal khuluqil hasan athqalu syai'in fil mizan. Paling beratnya sesuatu dalam timbangan amal manusia adalah al-khuluqul hasan, akhlak yang baik, ya. Kemarin sudah lewat, ya. Ma syai'un, tidak ada sesuatu, athqal fil mizan, yang lebih berat dalam timbangan orang beriman besok pada hari kiamat daripada akhlak yang baik. Nah, karena timbangannya berat berarti pahalanya besar, berarti derajatnya tinggi di dalam surga. Maka surga itu tergantung dengan amal kita, ya. Amalnya berat di hadapan Allah, derajat surganya tinggi. Karena itu saya teringat satu hadis tentang wanita setelah menjanda dia kemudian menikah lagi. Dia besok bersama suaminya yang mana? Suami pertama atau suami yang kedua? Nah, ini jawabannya. Zahaba husnul khuluqi bihasanatid dunya wal akhirah. Wahai Ummu Salamah, telah akhlak yang baik itu telah menghabisi kebaikan dunia dan akhirat, telah mencakup, ya, kebaikan dunia dan akhirat. Sehingga seorang wanita yang menikah lagi setelah menjanda itu besok tuh khayyar, disuruh memilih, dan dia akan memilih suaminya yang paling bagus akhlaknya. Dia mengatakan, ya Allah, suami saya yang ini itu lebih bagus akhlaknya ketika dunia, maka tolong saya digabungkan lagi dengan suami saya tersebut. Tapi saya jujur, ya, hadisnya ini ada rawi bernama Sulaiman, dan hadisnya ini dhaif karena ada perawi bernama Sulaiman tersebut. Tapi maknanya bisa saja, ya, terserah Allah kan, seandainya menyuruh memilih, si perempuan tadi, ya bisa saja, ya. Sehingga dari sisi sanadnya memang dhaif, ada Sulaiman yang dia dhaif, tetapi maknanya boleh saja, ya. Isinya tidak bermasalah, isinya bisa saja masuk akal, itu dikuatkan dengan hadis ini, ya. Karena suaminya yang paling bagus akhlaknya, surganya di tempat yang tinggi. Nah, suaminya yang akhlaknya kurang bagus di tempat yang rendah, otomatis dia pilih bersama suaminya yang paling bagus akhlaknya, surganya paling atas. Masuk akalnya di situ, Pak. Sehingga dikuatkan oleh hadis ini secara tidak langsung, ya, maknanya dikuatkan oleh hadis ini. Berikutnya di sini dijelaskan oleh Imam Tirmidzi, wasarsar, yang disebut sarsar itu adalah al-kathirul kalam, orang yang banyak bicara. Wal mutasyaddiq, adapun mutasyaddiq itu alladzi yatatawal 'alan nas, orang yang dia itu menguasai terhadap manusia fil kalam, di dalam bicara, wa yabdhu 'alaihim, dan dia berkata jelek kepada mereka. Ini salah satu tafsiran, ya. Adapun tafsiran yang lain yang lebih terkenal adalah tadi al mutakallif al fasahah fil kalam, ya. Au yabdhu fihi sayati. Berikutnya babu maja'a fil la'ni wa ta'ni, bab tentang melaknat dan mencela. 2019 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakunul mu'min, tidaklah orang beriman itu la'anan, suka melaknat atau sering melaknat. Maka yang dimaksud di sini adalah al-mu'min al-kamil, orang beriman yang sempurna itu tidak suka melaknat. Kalau suka melaknat, nah itu berarti dia imannya tidak sempurna. Semakin banyak kita melaknat, berarti semakin tidak sempurna iman kita, karena itu mengurangi kesempurnaan iman seseorang. Karena itu di dalam Al-Quran, kata-kata setan itu banyak sekali, Pak. Asyaitan. Coba kita lihat dalam Quran itu kata-kata syaitan ada berapa? Ada 56 kali. Dari 56 kali ini, berapa kali Allah menyebut setan la'anahullah,
setan dilaknat oleh Allah berapa kali? Ternyata hanya satu kali kita temukan hal tersebut. Nah, ini surat An-Nisa ayat 118. Illa syaitanan maridan la'anahullah. Cuma satu kali ini Allah menyebutkan setan dengan kata-kata laknat. An-Nisa ayat 117 nih. Padahal kata-kata setan di dalam Al-Quran ada berapa? Kita ulang lagi ya. Kayaknya lebih dari 56. 63 Pak. 63. Nah, seperti usia Nabi ya, 63. Nah, jadi untuk mengingat-ingat jumlah kata setan di dalam Quran sama dengan jumlah usia Nabi, 63. Dari 63 ini yang disebut dengan la'anahullah cuma satu. Surat An-Nisa ayat 117. Ini isyarat ya, jangan mudah melaknat. Memang setan itu terlaknat, tapi nggak usah mudah-mudah kita menyebutkan la'anahullah begitu. Kemudian dengan sanad ini pula Nabi SAW bersabda, la yanbaghi, tidak pantas lil mu'min, bagi orang beriman, ayyakuna la'anan, bahwasanya dia itu menjadi orang yang suka melaknat. Wa hadzal hadis mufassir, dan hadis yang kedua ini menjelaskan hadis yang pertama. Jadi yang dimaksud la yakunul mu'min, tidak mungkin orang beriman itu suka melaknat, itu maksudnya tidak pantas. Bukan berarti tidak mungkin tidak ada, bukan. Ada orang beriman melaknat, ada, tapi nggak pantas. Nah, maka yang dimaksud mufassir di sini adalah apa? Yang dimaksud mufassir atau hadisnya ini menafsirkan, maksudnya adalah qauluhu la yanbaghi, yaitu sabda Nabi la yanbaghi, tidak pantas untuk suka melaknat, itu tafsirun, menjadi tafsir liqaulihi, untuk sabda Nabi la yakunu, tidak mungkin ada. Jadi tidak mungkin ada orang beriman suka melaknat, itu maksudnya tidak pantas. Tapi kalau adanya tetap ada ya. Buktinya ya yang kita lihat nih, banyak orang-orang beriman salat 5 waktu tapi ternyata dia suka melaknat. Bahkan saya pernah mendengar seorang ustaz atau kiai ya, gara-gara mobilnya serempetan, kemudian dia mengatakan apa? Mobil terkutuk. Terkutuk itu sama dengan terlaknat ya. Apa salahnya mobil Pak Yai? Kok kamu kutuk-kutukkan begitu? Nah, dia mungkin ilmunya pas lupa Pak. Untungnya waktu itu dia bersama ustadz yang lain. Nah, kemudian ustadz yang lain tadi mengingatkan. Beliau mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Seolah-olah mengingatkan, Pak Yai jangan ngomong terkutuk. Ini kita baru serempetan, nggak tabrakan, nyawa tidak ada yang melayang. Alhamdulillah. Mobilnya cuma lecet saja, nggak ada yang peyok, nggak ada. Alhamdulillah. Nah, ini kiai benar kayak begini. Ilmunya tidak hilang gara-gara marah. Kalau satunya jadi ilmunya hilang, ini berarti apa? Kurang sempurna dia dalam apa? Berilmu itu. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang dapat kita bicarakan pada pertemuan kali ini, betul dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin. Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan katsiran.